Seperti apa mukjizat Nabi Muhammad yang disebut-sebut begitu luar biasa itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Inilah 10 mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan rasulnya. Mukjizat dapat digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi dan atau kerasulan seorang rasul. Selain itu, dapat melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia mulia yang menjadi nabi dan rasul terakhir umat muslim. Setiap muslim selalu dianjurkan untuk meneladani perbuatan, perkataan, serta seluruh fitrahnya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki beberapa sifat wajib seperti sidik atau benar, tablik atau menyampaikan, amanah atau dipercaya, dan fatonah atau cerdas. Di samping itu, Rasulullah juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam mukjizat yang menakjubkan. Lalu apa sajakah itu? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Al-Quran. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab yang diberikan kepada 4 nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Membelah bulan. Sahabat beriman, kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjuk ke bulan, lalu atas kehendak Allah bulan terbagi menjadi 2. Bahwa orang-orang Makkah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. Dari Anas ia berkata, penduduk Makkah meminta Nabi agar menunjukkan suatu bukti kenabian pada mereka. Maka Nabi Muhammad menunjukkan terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa terbelahnya bulan ini tak lantas membuat orang-orang kafir percaya. Mereka orang kafir masih menganggap bahwa apa yang dilakukan Rasulullah merupakan sihir yang nyata, sehingga mereka tetap mengingkari dan menunggu konfirmasi terhadap para musafir yang masih dalam perjalanan. Sesungguhnya peristiwa terbelahnya bulan ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah telah menghendaki segala sesuatu, tidak ada yang mustahil baginya.
Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi. Air mengalir dari jemari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah meminta air lalu diberikan kepada beliau sebaskom air. Maka berwudulah kaum muslimin dengan air itu. Aku memperkirakan jumlah mereka berkisar antara 60 sampai 80 orang. Dan aku menyaksikan sendiri air itu keluar dari sela-sela jari beliau. Hadis riwayat Muslim. Mukjizat tentang air hujan. Pernah suatu hari ketika Nabi sedang berkhutbah, ada seseorang yang berdiri, kemudian meminta Rasulullah agar berdoa meminta hujan. Pasalnya saat itu sedang terjadi kekeringan yang mengakibatkan beberapa hewan ternak mati karena kehausan. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika hujan pun turun dari langit. Peristiwa ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu hadis berikut ini. Anas berkata, "Demi Allah kami tidak melihat awan mendung, gumpalan awan dan sesuatu pun di langit. Lalu muncullah awan mendung hitam dari belakang Bukit Salah seperti lingkaran bergigi. Ketika awan hitam sampai di tengah dan menyebar, hujan turun sampai hari kiamat." Imam Al-Bukhari. Hidupnya kerikil. Mukjizat Nabi Muhammad berikutnya, sahabat beriman, ialah dapat menghidupkan kerikil. Dikatakan peristiwa menghidupkan kerikil ini terjadi di sebuah halaqah. Pada saat itu orang-orang di dalam halaqah melihat kerikil tersebut bertasbih di tangan Rasulullah SAW. Peristiwa ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis berikut ini, yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halaqah. Di tangan beliau ada batu kerikil, lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Semoga Allah merahmati semuanya." Maka orang-orang yang berada dalam halaqah semua mendengar tasbih batu-batu tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Mukjizat tentang pelepah yang menangis. Sebelum ada mimbar, Rasulullah ketika sedang berkhutbah sering bersandar pada sebatang pelepah kurma. Pada saat Rasulullah telah dibuatkan mimbar untuk tempat berkhutbah, pelepah kurma yang biasa dijadikan sandaran beliau pun menangis.
Melihat peristiwa itu, kemudian Rasulullah mendekati pohon kurma tersebut dan mengusapkan tangan kepadanya, sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis. Kami mendengar suara dari batang kayu tersebut, bagaikan suara unta yang hampir beranak, lalu Rasulullah datang menghampirinya, kemudian meletakkan tangan beliau pada batang kayu tersebut, hingga akhirnya batang kayu itu terdiam. Hadis riwayat Bukhari. Makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Talha dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70-80 orang. Namun Abu Talha dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya lagi, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dan keluarga Talha makan hingga kenyang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni membuat segelas susu dapat mengenyangkan banyak orang. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat miskin dan sering kelaparan, tetapi dia banyak ilmunya dan kuat hafalannya. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Nabi melewati dan tersenyum padanya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah, sahabat beriman. Lalu Rasulullah meminta Abu Hurairah mengikutinya. Hurairah pun mengikuti permintaan Rasulullah sampai ke rumahnya. Kemudian Rasulullah menemukan segelas susu dan bertanya pada istrinya, "Dari mana susu tersebut?" Istrinya menjawab, "Dari si Fulan." Rasulullah lalu memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk memanggil Ahlus Suffah atau sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Suffah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lalu meminta Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah, lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum minum susu itu. Abu Hurairah duduk dan minum. Kemudian Rasulullah meminta susu itu. Beliau memuji Allah dan bersyukur, lalu membaca bismillah dan minum sisa susu itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6087. Ramalkan istri. Rasulullah dapat meramalkan istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelahnya. Hal itu terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tidak lama setelah kematian Rasulullah. Sahabat beriman tidak diketahui dengan pasti masuknya Zainab binti Huzaimah ke dalam rumah tangga Nabi SAW. Apakah sebelum perang Uhud atau sesudahnya? Yang jelas Rasulullah SAW menikahinya karena kasih sayang terhadap umatnya. Salah satu pendapat mengatakan bahwa Zainab memasuki rumah tangga Rasulullah selama 3 bulan.
dan pendapat lain 8 bulan. Akan tetapi yang pasti prosesnya sangat singkat karena Zainab meninggal semasa Rasulullah. Mengobati sakit mata. Saat sebelum penaklukan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan sakit mata. Rasulullah lalu memanggil Ali dan meludahi mata yang sakit itu. Mata Ali sembuh dan terlihat tidak pernah sakit mata. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Masih ragu sekarang? Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.